Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Meliana Rumfiti Ramadhani. Aku dari Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Dan untuk video kali ini aku akan buat tentang video pembelajaran mata kuliah batubara dan pemanfaatannya. Kemudian ada 3 materi yang akan aku jelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada skema pembentukan batubara menurut Hengeman 1987. Yang kedua itu ada basis data batubara. Dan yang ketiga itu ada jenis analisis dan kualitas batubara. Batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar, terbentuk oleh proses pengendapan organik yang mengalami proses pembatubaraan dan memiliki unsur yang utama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian batu bara, tentunya kita akan bertanya, bagaimana sih terbentuknya batu bara itu? Jadi, menurut Hengeman 1987, batu bara terbentuk dari material asal. Material asal ini dominan dari tumbuhan dan sedikit sekali dari hewan atau binatang. Jenis-jenis tumbuhan yang pembentuk batu bara diantaranya ada alga, Xylophyta, Peridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Jenis Peridophyta merupakan tumbuhan yang material asal utama yang berumur karbon. Sedangkan Gymnospermae dan Angiospermae adalah penyusun batu bara pada zaman tersier. Kita dapat melihat skema yang telah saya tampilkan bahwa di situ disebutkan bahwa tumbuhan pada rawa gambut tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan autokton dan alloton. Autokton sendiri itu merupakan bahan-bahan pembentuk lapisan batu bara yang terbentuknya di tempat di mana tumbuhan-tumbuhan asal batu bara itu berada. Dengan demikian, setelah tumbuhan tersebut mati, belum mengalami proses transportasi, tertutup oleh lapisan sedimen dan mengalami proses kualifikasi. Sedangkan alloton itu adalah bahan-bahan pembentuk lapisan batu bara terjadinya di tempat yang berbeda dengan tempat asalnya. Jadi alloton itu dia akan mengalami transportasi. Dengan demikian, tumbuhan yang telah mati terbawa oleh arus air dan berakumulasi di suatu tempat. Tumbuhan-tumbuhan tersebut mengalami pengendapan di suatu cekungan dan kemudian akan membentuk suatu rawa gambut. Proses pembentukan batu bara itu terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap diagenesis dan tahap metamorfosa. Tahap diagenesis itu disebut juga tahap biokimia, sedangkan tahap metamorfosa itu tahap penggabungan antara proses biologi, kimia, dan juga fisika. Pada tahap diagenesis ini dimulai pada saat tumbuhan akan melakukan pengendapan sehingga akan terbentuk rawa gambut atau disebut juga dengan mor. Mor ini masih dipengaruhi oleh udara, air tanah, air, dan sedimen. Dibedakan menjadi 2. Mor ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada low mor dan high mor. Low mor itu adalah rawa gambut yang miskin akan nutrisi karena hanya mengandalkan air hujan. Sedangkan high mor adalah rawa gambut yang kaya akan nutrisi karena ia akan menerima langsung air dari air tanah. Selanjutnya, pada lingkungan tempat terbentuknya rawa gambut ini umumnya merupakan tempat yang mengalami depresi lambat. Tidak ada penambahan materi dari luar gambut itu sendiri. Kemudian setelah terbentuknya mor akan masuk kepada tahap penggambutan. Tumbuhan akan mengalami proses pembusukan dan penghancuran yang sempurna. Proses pembusukan tersebut pada dasarnya merupakan proses oksidasi yang disebabkan karena adanya oksigen dan aktivitas bakteri. Jika di tumbuhan di suatu rawa yang mempunyai ciri-ciri kandungan oksigen yang rendah, karena tumbuhan ini mati biasanya berada di bawah air atau di lingkungan air sehingga tidak memungkinkan bakteri anaerob untuk hidup. Karena bakteri anaerob ini membutuhkan suplai oksigen sehingga tumbuhan tersebut tidak akan mengalami proses pembusukan yang sempurna.
Sehingga pada proses tersebut material tumbuhan akan mengalami pembusukan tetapi tidak terlaporkan. Material tumbuhan yang busuk melepaskan unsur hidrogen, nitrogen, oksigen, dan karbon dan membentuk senyawa CO2, H2O, dan NH3 dan kemudian akan menjadi humus. Pada kondisi tersebut, hanya bakteri anaerob saja yang berfungsi melakukan proses dekomposisi, kemudian akan membentuk gambut atau pit. Kemudian yang terakhir dari skema di samping itu yaitu adalah tahap metamorfosa. Tahap ini dimulai dengan proses pembatubaraan. Proses pembatubaraan ini adalah tahap di mana perkembangan gambut menjadi lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Proses pembatubaraan ini dipengaruhi oleh tekanan, temperatur, dan juga waktu. Pada tahap ini tidak ada lagi aktivitas organisme seperti bakteri, tetapi didominasikan oleh pengaruh peningkatan temperatur dan tekanan disebabkan karena peningkatan kedalaman dan penambahan unsur organik seperti material sedimen. Tekanan oleh material sedimen ini dalam waktu yang lama menyebabkan gambut akan berubah menjadi batu bara. Akibat dari proses inilah akan terjadi penurunan persentase air, volatimeter, oksigen, dan hidrogen. Serta bersamaan dengan penurunan tersebut akan bertambahnya juga presentasi karbon, nilai reflektan Air Max, dan juga kalorific value. Sehingga dari situ akan menghasilkan batu bara dengan berbagai rank atau tingkatan, mulai dari gambut, lignit, subbituminus, high fall bituminus, medium fall bituminus, low fall bituminus, semi antrasit, dan terakhir antrasit. Bisa kalian lihat di skema di samping ini. Oke teman-teman, baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang pemaparan materi yang ketiga tersebut, 3 materi tersebut maksud saya. Jika ada pengertian yang kurang tepat atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Dan inilah materi tentang materi kuliahan batu bara dan pemanfaatannya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.